Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baik, anak-anak Ustaz semuanya, apa kabar antum semuanya hari ini? Iya, semoga antum semuanya sehat walafiat. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, bertemu lagi bersama Ustadz Ujang Rahmat SPDI dalam mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari yaitu tentang memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, tujuan kita belajar hari ini adalah supaya antum tahu kitab-kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, beriman kepada kitab-kitab Allah, dia termasuk rukun iman yang ketiga. Ya, tentunya anak-anak Ustaz, kita sebagai orang beriman harus wajib percaya bahwa kitab-kitab tersebut memang berasal dari Allah. Nah, pada kesempatan kali hari ini, ada di antaranya 4 kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Dan itu pun dipedomani kepada umat manusia, anak-anak Ustaz semuanya. Nah, yang pertama, kitab Allah tersebut adalah yaitu kitab Taurat. Kitab apa anak Ustaz? Kitab Taurat. Nah, kitab Taurat, kitab ini adalah kitab yang berasal dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, anak Ustaz tentu tahu bahwasanya Nabi Musa itu nabi apa? Iya, Nabi Musa itu dia hidup pada masa Raja Fir'aun. Nah, ternyata Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa yang diberikan sebagai pedoman untuk kaum Bani Israel. Ternyata anak-anak Ustaz semuanya, kaum Bani Israel ini adalah kaum yang hidup pada masa Nabi Musa. Ternyata Allah memberikan kitab tadi kepada Nabi Musa supaya kaum Bani Israel ini semuanya menyembah Allah. Dan kitab Taurat ini anak-anak Ustaz semuanya, dia diturunkan oleh Allah sekitar pada abad 12 sebelum Masehi. Nah, dia diturunkan sekitar abad 12 Masehi. Nah, dan apa isi kitab tersebut anak-anak Ustaz? Ternyata isi kitab Taurat tersebut adalah berisi tentang 10 perintah dan 10 larangan. Nah, itu dia yang pertama, kitab Taurat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa untuk kaumnya yang bernama Bani Israel. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, yang kedua, kitab apa lagi yang diberikan Allah, yang diturunkan Allah kepada Rasulnya? Yang kedua adalah kitab Zabur. Pernah anak Ustaz mendengar namanya Zabur? Zabur juga merupakan kitab suci anak-anak Ustaz semuanya. Zabur ini diturunkan Allah kepada Nabi Daud. Ayo, Nabi Daud, nabi apa itu? Iya, Nabi Daud tersebut adalah nabi yang memiliki suara yang sangat merdu anak-anak Ustaz semuanya. Dalam sebuah cerita dikatakan, saking merdunya suara Nabi Daud ini membaca kitab Zabur, sehingga ketika burung-burung tadi berterbangan di udara, mendengar suara Nabi Daud tadi dia membaca kitab Zabur, seketika itu berhenti sejenak burung tadi. Begitu merdunya suara Nabi Daud, anak-anak Ustaz semuanya. Nah, kitab Zabur ini diberikan Allah kepada Nabi Daud, yaitu pada abad 10 sebelum Masehi. Nah, yaitu dia menggunakan bahasa Kipti. Bahasa apa anak Ustaz? Namanya bahasa Kipti. Ya, kitab Daud ini dia berisi tentang puji-pujian dan nyanyi-nyanyian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kitab yang kedua anak Ustaz, yang bernama kitab Zabur. Nah, yang ketiga anak Ustaz semuanya, ada yang namanya kitab Injil. Kitab apa anak Ustaz? Iya, kitab Injil.
Nah, kalau mendengar kitab Injil, tentunya kita akan teringat, oh ternyata orang Kristen kitabnya Injil. Iya, ternyata Injil yang sebenarnya itu anak-anak Ustadz semuanya, kitab itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab Injil ini diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, Nabi Isa alaihi salam ini dia menerima kitab Injil sekitar abad 1 Masehi. Nah, yaitu dia sebagai pedoman juga untuk kaum Bani Israel. Nah, sebagai pedoman juga bagi kaum Bani Israel yang berisi tentang bagaimana mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu maksudnya Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu isi dari kitab Injil. Nah, kitab Injil ini dia menggunakan bahasa Suryani. Nah, paham anak-anak Ustaz semuanya? Menggunakan bahasa Suryani. Dan yang keempat anak Ustaz, kitab Allah yang terakhir ini adalah kitab Al-Quran. Kalau kitab Al-Quran tentu tidak asing lagi bagi kita anak-anak Ustaz semuanya. Karena apa? Al-Quran itu adalah kitab kita sebagai umat Islam. Kitab ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran ini anak Ustadz dia menggunakan bahasa Arab. Nah, Al-Quran ini anak Ustadz dia sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dan ternyata anak-anak Ustadz semuanya, setelah kitab Taurat, Zabur, Injil tadi, kitab tersebut ternyata sudah hilang dan disempurnakanlah yang terakhir ini dengan kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kitab penyempurna dari kitab 3 sebelumnya anak-anak Ustadz semuanya. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, Al-Quran ini Allah turunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, Al-Quran itu ada diturunkan di kota Mekah, maka namanya surat Makkiyah. Dan juga ada Al-Quran itu diturunkan di kota Madinah, namanya surat Madaniyah anak-anak Ustadz semuanya. Nah, ternyata Al-Quran itu turun selama 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, Al-Quran ini apa saja isinya anak-anak Ustadz semuanya? Nah, ternyata Al-Quran ini isinya lengkap semuanya sebagai pedoman bagi umat manusia. Nah, yang pertama Al-Quran itu dia berisi tentang akidah. Akidah itu adalah bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, Allah itu satu. Dalam Al-Quran itu banyak sekali mengatakan Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Itu yang pertama isi kandungan Al-Quran. Yang kedua adalah tentang syariah. Syariah ini adalah ajaran atau aturan-aturan bagaimana kita hidup supaya manusia ini selamat hidup di dunia dan di akhirat. Nah, yang ketiga ada di situ tentang ibadah. Ibadah tersebut bagaimana hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di situ salat, puasa dan lain sebagainya. Nah, ada juga tentang muamalah. Muamalah itu artinya hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Bagaimana antar kita sesama, bagaimana akhlak kita, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan manusia yang lainnya. Nah, yang kelima ada tentang kisah umat-umat terdahulu. Ternyata Al-Quran itu menceritakan bagaimana kisah umat-umat terdahulu. Banyak umat-umat terdahulu. Kisah-kisah Nabi juga dijelaskan di sana. Kisah-kisah tentang siapa namanya itu anak Ustaz yang tidak boleh syirik kepada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Kisah Luqmanul Hakim. Nah,
itu kisah-kisah yang disajikan dalam Al-Quran tersebut, anak-anak Ustadz semuanya, bisa kita ambil pelajaran dari kitab-kitab tersebut. Nah, anak-anak Ustadz, itulah diantara 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak Ustadz bisa mengerti. Yang pertama tadi, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud, dan kitab Injil diberikan Allah kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, inilah kitab yang sebenarnya, kitab yang telah sempurna diberikan Allah, yaitu kitab Al-Quran. Baik anak-anak Ustadz semuanya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga antum bisa memahaminya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.